coba lah, banyak. Botox ngeliat dari YouTube, gila. banyak, Coba bayangin. banyak banget, banyak. Gila loh, dan dia banyak megang beberapa artis juga, itu heboh. Ngaku-ngaku lulusan Iya. ternyata ada klinik estetika yang resmi. Ayo bisikin gua. Jangan. Mas. Nah, Oke, Dokter ya, Win. hai El. Gila. Gue makasih banget loh di tengah kesibukan lo, ini mau mampir buat chit-chat bentar sama gua nih. Iya, Teman-teman kalau mau tahu, Dokter Wir sendiri ini adalah dokter estetik ya. iya, dokter estetika. Gue sebutnya dokter estetik, dokter kecantikan atau gimana? Ya lebih ke estetik dokter lah. Jadi Oh. kan kita basically lebih ke di dunia kecantikan juga seperti itu. Kebetulan saya kan udah berkecimpung di dunia kecantikan kurang lebih 15 tahun lah sejak saya sejak dokter sampai hari ini tetap konsisten dan tetap fokus di dunia estetika ini. Makanya nih sekarang nih ruangan ini kita ngeping gini ya dok ya? Iya, ngeping banget. Ini lokasinya ini di lantai 3, kalau ini ruangan apa dok? Ini lebih ke untuk nail, ini lebih ke salon. Kalau klinik kita ada di lantai 1 sama lantai 2. Lantai 1 sama lantai 2 ya. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau ke sini, nanti di akhir kita masukin alamatnya ya. Iya, boleh. Nanti kita kasih footage terakhir. Gimana sih caranya kita tuh yang awam? Ya. Apalagi teman-teman nih sekarang yang nggak tahu sama sekali, Ya. apalagi yang remaja yang baru-baru mulai jerawatan, yang pengen tahu gimana sih caranya krimnya tuh yang bagus gitu kan. Yang bagus dalam arti juga sehat ya dok ya, nggak mengganggu kesehatan juga. Yang pasti legal lah. Yang pasti legal. Ya, gitu. legal. Nah, gimana dok cara, maksudnya lu menanggapi ini dulu deh, yang marak ini gitu. Ya, jadi yang pertama kita bahas lebih ke produk dulu ya, karena kan orang kan produk kan bisa dipakai di rumah, seperti itu kan. Jadi kita harus menjadi customer yang pintar, yang cerdas. Jadi jangan kemakan dengan iklan, wah packagingnya lucu, oh ini murah, terutama nih negara kita nih, masyarakat kita sangat tergiur dengan harga yang murah. Walaupun resikonya setelah itu bakalan flare up, jerawatnya makin, wah kasarnya ancur-ancuran lah ya. Cuman kan ngobatinnya juga susah, PR juga, mukanya udah mulus karena tergiur dengan harga yang murah dan packagingnya lucu. Akhirnya PR banget untuk kulit dia sendiri gitu kan, harus berobat dan mengeluarkan banyak uang gitu. Jadi kita harus, saran saya sih lebih cerdas lah sebagai seorang customer, sebagai seorang ya pembeli gitu, harus yang pintar gitu. Kan kita harus lihat dari packaging suatu produk itu dari kan ada misalnya BPOM apa enggak kan ada tertera di situ, betul. Kan BPOM berarti udah melewati. Harus dipastikan setiap misalkan kita ngebeli sesuatu, maksudnya produk kecantikan, krim-krim itu pokoknya harus dilihat dulu pertama BPOM. Pasti. BPOM. Ya, BPOM. Kemudian kadang ada halal apa enggak, MUI juga, ya kan, expired date juga harus dilihat. Expired date, MUI. Nah, tapi balik lagi nih, BPOM. Ada nggak sih dok yang memasukkan BPOM, tapi ternyata BPOM itu nggak sah? Harusnya enggak ya, harusnya memang kalau BPOM itu mengeluarkan ada kan di produk kan ada kayak cetakannya kan kelihatan gitu. Kelihatan kalau saya itu memang kelihatan, nggak mungkin lah dipalsuin ya, harusnya. Terus bisa juga misalnya produk dokter. Kalau produk dokter ya dia harus menggunakan label dari apotek itu sendiri. Itu mungkin resmi, itu oke gitu. Itu tapi dia harus pasien itu harus melalui tahap konsultasi mungkin dengan dokter tersebut di klinik. Kayak kita juga ada misalnya racikan atau apapun bisa. Tapi kan harus ada instalasi farmasinya, harus ada izin apotiknya, ya kan, produknya semua harus jelas lah gitu. Jadi artinya yang pertama tadi BPOM, MUI, kemudian juga expired date itu penting. Kemudian pasti ingredients. Nah, ingredients ini yang kadang kita tuh suka bingung dok. Kayak mau dikasih ingredientsnya juga kayak kita bingung pakai bahasa ilmiah ya kan, gitu. Nah, jadi dari dokter sendiri nih kira-kira ada nggak sih kayak saran atau gimana gitu ya yang bisa ngebuat kita tuh aware kalau saat ini tuh bahaya buat kulit kita, ini nggak bahaya? Ya balik lagi kita harus kalau bisa kita konsultasi langsung dengan dokter tersebut. Ya kan kalau kita duduk bersama dengan pasien, kayak aku sebagai dokter nih, langsung dengan pasien aku bisa lihat nih kayak El sekarang kan aku, oh dia nih cocoknya pakai krim yang ada kandungannya ini gitu. Jadi lebih pas lah. Kamu bertiga pun duduk belum tentu dengan komposisi yang sama. Beda-beda gitu. Ya? Beda-beda. Karena jenis tipe kulit orang tuh beda-beda. Ada yang minyak, ada yang kombinasi, dan sebagainya gitu ya. Tipe misalnya sama-sama jerawat, tipe jerawatnya pun pasti beda. Ada yang
grade 1, ada yang grade 2. Jadi tipe jerawat juga ada. Jadi melasma, flek pun ada jenis-jenisnya. Jadi kita ngeresepinnya pun enak. Kalau gue cuma tahu jerawat tuh jerawat batu, jerawat apa gitu. Enggak, ada. Flek pun ada ininya. Gitu tuh, teman-teman. Makanya jadi jangan sembarangan ya untuk mencoba-coba krim, karena takutnya nanti yang ada malah tambah jelek, bukan yang kita tambah cantik. Bukan tambah bagus, banyak kejadian kayak gitu, sangat banyak. Akhirnya ke dokter. Akhirnya ngobatin, dia ngeluarin lumayan loh, kosnya dikeluarkan lumayan banyak gitu kan, untuk ngobatin kayak jerawat atau tiba-tiba dia salah menggunakan produk jadi flek gitu kan, itu dia harus di laser, itu kan aja biaya yang lumayan ya. Jadi banyak dok yang datang juga karena sangat banyak ya. Akhirnya dia datang ke dokter. Ini soalnya di TikTok nih dok, banyak banget yang lihat iklannya tergiur. Mau dibilang dia termasuk orang yang berpendidikan juga itu, tapi ya karena dia tergiur dengan iklan itu, akhirnya mukanya berantakan. Oh my god, tuh makanya hati-hati guys, kalau seandainya pengen coba krim-krim kecantikan, krim anti jerawat dan sebagainya, itu harus benar-benar dicek teliti. Tadi udah dikasih saran-saran dari Dokter Will, sama juga kalau seandainya memang kalian masih nggak yakin juga, mendingan datang ke dokter kecantikan. Ke klinik kecantikan terdekat. Balik lagi kliniknya juga nggak boleh yang, pokoknya harus yang oke lah. Nah, coba bahas dok, kenapa tuh klinik yang oke? Tapi sebelumnya gini, gue pengen tanya, tadi kan dokter ada mention kena flek-flek dan itu ya, muka itu ya. Nah, kalau dari kemarin itu gue pernah sempat baca ya, ada juga yang dia sempat keluar ya di YouTube ya, bahwa dia bilang mukanya itu jadi hitam semua, jadi hitam semua karena pas dicek katanya ada penggunaan hidrokinon dan merkuri. Itu kan tidak dianjurkan. Sebenarnya hidrokinon memang dianjurkan, tapi ada takaran minimalnya. Sebenarnya merkuri dan hidrokinon itu fungsinya apa sih? Memutihkan atau apa? Intinya kan lebih ke mencerahkan. Cuman kan merkuri kan amat sangat tidak dianjurkan, nggak boleh, ya. Karena itu bisa dampak untuk kesehatan juga nggak bagus. Enggak dong. Kan kita kan dicek sama dinas kesehatan. Karena kita kalau punya klinik itu ya harus dibawa naungan. Ya pokoknya banyak pemeriksaan lah. Menarik. Apotik, ya kan. Semua. Balik dulu tapi nih, ditahan dulu. Balik dulu kayak tadi. Yang si hidrokinon sama si merkuri. Jadi kalau merkuri ya pasti semua awam juga tahu lah, itu memang tidak boleh digunakan, ya kan. Tapi kalau misalnya untuk hidrokinon boleh, tapi kadar dan takarannya tuh ada minimalnya. Jadi pada saat kita sebagai dokter estetika atau misalnya kita ngeresepin pun itu memang ada takarannya, nggak boleh lebih dari sekian persen gitu. Tapi tadi merkuri itu nggak ada, tapi itu suka ada ditemukan di produk-produk tersebut. Tapi kan nggak dicantumin. Tapi dia lolos BPOM. Harusnya sih tidak. Harusnya tidak. Tapi itu PR Badan BPOM lah yang harus lebih teliti gitu. Harus lebih teliti. Ya kan? Berarti ini ada juga nih, maksudnya. Soalnya di judulnya kan akan dijual bebas. Produk tersebut misalnya. Oke. Karena ada dengar nih, ada beberapa produk juga yang namanya udah besar, tiba-tiba pas dia udah ada BPOM, makanya tadi aku tanya, BPOM itu bisa nggak sih dok, misalkan dia ala-ala ditulis BPOM aja tuh dengan nomor itu, nggak mungkin ya, tapi ternyata ada tuh faktanya yang terjadi, kalau saya dokter pernah dengar, itu ada produk besar, ternyata dia mengandung merkuri. Gitu. Oke, berarti mungkin dari pihak BPOM-nya mungkin ada yang keskip ya. Oke. Jadi makanya mungkin mendingan kembali lagi ya tadi kata dokter, kalau saya memang belum yakin banget, udah cari aman, datang aja lah ke dokter kecantikan gitu ya. Masyarakat Indonesia tuh ya, aku perhatiin masyarakat kita tuh selalu maunya yang instan, yang murah, instan, yang maunya 3 hari seminggu tuh harus putih banget gitu kan. Jerawatnya hilang langsung mulus gitu ya. Mulus hilang gitu. Nah makanya banyak iklan yang akhirnya juga jadinya ngaco. Dalam waktu 7 hari flek hilang. Lah logikanya dan memang secara teori flek itu tidak bisa hilang 100%. Ingat ya, itu flek itu nggak bisa hilang 100%. Kita laser, kita chemical peeling, kita pakai krim apapun tetap menipis, samar tapi tidak hilang. Tapi namanya iklan ya, kadang-kadang ya sesuatu yang berlebihan. Nah,
dimakanlah mentah-mentah S3 marketing ya, informasinya Dok, ya? itu S3 S3 marketing lah ya. Nah, ditelanlah mentah-mentah sama calon pembeli pelanggan jadinya Karena wah gue juga bagus tipe yang suka nih kemakan ya ikan nih, Dok, kayak gitu. gitu. Nah, makanya Pokoknya ya pinter-pinter lah kita lah sebagai yang punya uang nih kita harus pinter menggunakan uang kita untuk beli produk kecantikan. Jangan tergiur dengan harga murah. Karena bagaimanapun menurut aku apapun itu yang kita bilang ada harga, ada barang, ada kualitas. Kualitas, betul. Tuh, dengerin ya, ada harga, ada kualitas. Itu kata Dokter Win. Ya. Oke, Dok. Nah, tadi kita udah sempat ngebahas tuh tentang kliniknya ya kan. Nah, tapi kan tadi aku bilang hold. Nah, sekarang kita coba nih. Kita bahas. Nah, klinik kalau kita misalkan memang akhirnya memilih untuk yaudah deh gue ke klinik aja deh, gue takut kalau sana nanti yang ada muka gue malah tambah hancur, tambah rusak gitu kan. Lebih aman. Nah, gue kalau ke klinik itu gimana sih cara gue memastikan bahwa klinik itu tuh memang sertifikatnya itu memang benar, nggak abal-abal, karena Dok tahu sendiri zaman sekarang banyak banget menjamur di berapa meter sekali kayak Indomaret sama Alfamart lah ya di Kelapa Gading aja nih ya itu udah sebelah banyak banget gitu. Nah, itu gimana, Dok? Coba deh kayak yang pertama kan pasti kalau misalnya masyarakat Indonesia ya tentu aja kualitas dan pasti harga gitu. Jadi saingan lah ya. Saingan harganya tuh. Nah, tapi kan di samping itu kan juga kita harus memikirkan dong apakah klinik tersebut itu memang abal-abal atau memang barangnya benar-benar yang akhirnya kita nanti bukannya malah tambah cantik, tambah cakep, malah tambah hancur, sama aja kayak salah pilih krim ya. Iya, benar. Coba gimana, Dok? Kira-kira untuk memastikan bahwa klinik tersebut itu memang nggak abal-abal. Terus dokternya juga memang bersertifikat gitu. Jadi sekarang ini ya dari dokternya dulu. Kan sekarang ada yang ngaku-ngaku dokter, ada yang dokter beneran, ada yang dokter gadungan. Ya. Ada dokter. Jadi ada klinik sertifikat, ada klinik sertifikat yang resmi. Ayo bisikin gue. Gila. Ada kan, gila. Kliniknya udah benar, udah resmi, punya izin klinik. Tapi ternyata dia menerima, bisa ada yang dia menerima sosok dokter yang masukin lamaran, tapi dia ternyata bukan dokter. Kecelek sih. Jadi kayak mungkin dokternya itu si dokter penanggung jawabnya itu mungkin minta mana nih yang ada yang kurang nih, misalnya ijazah dokter kamu apa-apa sertifikat, tapi dia suka lupa, tapi ternyata sambil berjalan tetap praktek, tetap suntik, tetap megang pasien. Ada itu klinik besar nih, ada itu teman-teman aku pada tahu lah siapa sosok itu. Dia pun ikut seminar ke luar negeri, ikut pelatihan. Gila loh. Dan dia banyak megang beberapa artis juga, itu heboh. Ngaku-ngaku lulusan ternyata pas dicek bukan. Nah, kalian kalau mau lihat dokter itu bener apa nggak bisa dicek di search di Google aja, di kki.com atau nggak di KKI.com atau di ID, ya kan, Ikatan Dokter Indonesia. Itu bisa di search gitu, ada. Kamu ketik aja misalnya Konsil Kedokteran Indonesia. Nanti keluar tuh misalnya misalnya ketik nama aku, Dokter Wira Asih, nanti keluar tuh, gitu, nomor STR-nya, ya lengkap lah. Terus kalau kamu masuk di satu klinik, apa yang dilihat tadi berarti kalau misalnya kita search, yang kita lihat kalau misalnya memang ini profil kita keluar, udah itu aja ya. Iya, kalau itu aja. Profil kita keluar, kalau profil kita nggak keluar udah hati-hati. Dan biasanya kalau kayak di klinik aku kan menyertakan dengan beberapa sertifikat yang aku sudah ikutin, ya kan. Di situ pun ada tetap ada ijazah dokter aku taruh semua, jadi lengkap. Jadi di ruang tunggu juga ada, jadi pasien-pasien pada saat nunggu dia bisa lihat sertifikat apa aja, dokter Wira udah kemana aja, udah ikut seminar di mana aja, meningkatkan ini ya, credibility kita sebagai dokter. Jadi orang ini begitu lihat banyak ininya ini, tapi ilmu lah, tapi kan ada juga loh, Dok, yang memang punya sertifikat itu tapi abal-abal, ada loh, ya kan? Maksudnya, ada juga cuma cetak-cetak doang. Betul, cuma cetak-cetak doang. Makanya tadi yang penting itu ada search aja, ada kok di Konsil Kedokteran Indonesia. Kedokteran Indonesia nanti di ada namanya. Search ya, nanti kita masukin di sini link. Iya. Nah, kemudian lanjut lagi. Itu setelah dapat itu, kemudian kan kita lihat nih profil si dokternya itu. Sama kayak kalau kalian artisnya bisa centang biru beli apa centang biru beneran. Ada caranya. Ya, ada caranya. Ya, jadi nggak tahu tuh ada caranya tuh. Ya kan, bener. Jadi nanti kita misalkan search, kemudian kita lihat ini profilnya itu ternyata asli bahwa ini dokter ini memang bersertifikat, memang dia lulusan ini. Kemudian
Itu sudah bisa udah bisa belum jaminan juga. Belum jaminan juga, apalagi juga. Coba, karena kan lagi. Kita sebagai seorang dokter, misalnya aku nih, mau dokter apapun, misalnya ada dokter spesialis bedah, spesialis mata. Kalau aku udah memilih di dunia kecantikan, dunia estetika, berarti aku harus mengupgrade skill aku sendiri. Mengupgrade dalam arti ya, kayak misalnya contoh aku seneng tuh, misalnya aku belajar ke Korea tentang misalnya tentang treat lift, tentang filler, tentang skin booster, ya inisiatif. Berarti kalau namanya sekolah kita harus mengeluarkan budget tertentu. Nggak semua dokter mau loh bayar. Misalnya kayak kita kemarin ke Korea, harus bayar 130 juta untuk ikut pelatihan langsung dengan dokter bedah plastik di Korea, seperti itu. Itu kan nggak semua orang mau, walaupun ada uang juga belum tentu mau. Betul. Belajar sendiri itu harus upgrade, itu harus banyak pengorbanan yang harus dilakuin. Betul. Balik lagi untuk pelayanan ke pasien, kalau hasilnya bagus kan otomatis yang happy selain pasien kita juga. Sebagai dokter ada suatu kepuasan bisa mengobati, memberi pelayanan yang maksimal ke pasien, itu sesuatu yang kayaknya puas aja ya kalau kita pemberi jasa tuh, kalau sana yang customer datang puas tuh kayaknya kita puas bukan masalah harga, apalagi sosok pasien yang ibaratnya buat dia harga bukan masalah. Yang penting hasilnya nih, nah itu tanggung jawab banget tuh buat kita. Oke, menarik banget. Jadi tadi kita ngecek profilnya, kemudian kalau seandainya dari ada nomor STR-nya, tanda registrasi dokter juga keluar. Registrasi dokter ya. Ada. Terus kalau seandainya untuk kliniknya sendiri, apa yang bisa kita cek dari kliniknya ini? Ya misalnya ini ada izin klinik apa enggak gitu kan. Biasanya kan dari mulut ke mulut, dan memang kalau klinik ini biasanya memang dinas kesehatan akan muter kok, ada pemeriksaan tertentu, pasti nggak mungkin enggak. Kalaupun klinik itu pun memang punya izin resmi, di dalam bahan-bahan yang kita pakai pun diperiksa semua. Jadi misalnya bahan facial apa ini udah BPOM belum? Ini obat yang disuntikin ke pasien, ada pemeriksaan lebih detail. Artinya itu pemeriksaan itu dilakukan walaupun nomor BPOM udah keluar, nanti datang juga kadang atau gimana? Kalau klinik kan keluar izin klinik resmi. Memang dikeluarkan memang dari instansi yang terkait ya, gitu. Jadi memang nanti ada setahun berapa kali memang ada tetap pemeriksaan tetap ada. Dan itu ya klinik-klinik itu pun pasti ya, misalnya kita ada juga yang ngaku-ngaku klinik tapi nggak ada brandnya. Ada juga banyak. Tapi kan ya itu tugas para instansi tertentu lah untuk melakukan pemeriksaan. Betul. Kita pun walaupun memang udah resmi pun tetap ya kita harus siap kalau misalnya tiba-tiba datang pemeriksaan apa ya. Kadang suka ada kayak gitu dok. Nanti mereka cuman ini nggak boleh ya dok, ini harus, kalau bisa jangan dulu ini. Jadi kita konsultasi lagi dengan mereka biasa gitu. Menarik. Nah terus dok, sekarang gini dok, yang tadi kan yang si klinik besar itu ya, terus dengan si dokternya itu, gitu kan. Nah, dokter yang ngaku-ngaku dokter. Itu parah banget sih dok. Parah sih, itu nekat sih. Itu nekat banget sih menurut gua. Kenapa bisa-bisanya dia masuk ke klinik besar itu? Ya kan klinik tersebut membuka lowongan untuk dokter. Masuklah sosok yang si dokter gadungan ini, gitu, melamar lah dia. Tapi mungkin dengan alasan ini ijazah dokternya, kan dia berarti nggak punya ijazah dokter dong. Betul. Dimintalah sama dokter penanggung jawab di klinik tersebut, tapi dibilang lupa, nanti. Tapi itu kan dia tetap berjalan praktek. Penampilan dia sosoknya memang seperti dokter. Betul. Nah makanya nih gue tanya lagi, dok, ada nggak sih dok selain dia itu yang kira-kira kayak gitu juga? Banyak banget. Ada yang perawat, astaga, yang ngaku-ngaku dokter, bidan. Terus gitu. udah ada korbannya dok? Yang bukan bidang estetika, bukan basically medis pun banyak yang ngaku-ngaku. Mereka bisa nyuntik-nyuntik. Banyak yang lihat dari YouTube. YouTube kan banyak. Cara suntiknya. Kalau kita botox tuh, suntiknya di sini. Coba lah, banyak. Botox ngeliat dari YouTube gila. Banyak, coba bayangin. Banyak banget. Guys, makanya nih. Hati-hati deh pokoknya. Hati-hati banget. Masalahnya ini muka ya. Karena mereka mencari murah. Karena masyarakat kita mencari murah. Botox murah. Hah? Botox kok murah banget, kita kadang suka di luar narko bisa gitu kan. Maksudnya itu kan adalah bahan-bahan asing yang dimasukkan ke dalam tubuh, dan kalian itu juga itu ke muka kalian. Kan, jangan sampai salah suntik ya kan. Betul. Ya itu terus separah gitu ya dok? Banyak pasien-pasienku sendiri banyak yang bilang, dok ini murah banget loh, botox cuma sekian. Pakai produk apa? Satu, produk juga harus dilihat dia BPOM apa enggak, si obat yang disuntikin itu. Kedua, itu dokter bukan. Contoh ada loh artis yang
yang lagi heboh yang ingat nggak sih? Siapa nih? Ya itu yang filler dagu terus membusuk, tahu lah. Oh iya. Ya kan. Inisial R. Oke, ya. Nah, itu kan juga akhirnya dia artis tersebut cerita sama aku. Jadi di endorse ceritanya sama satu klinik. Kliniknya itu juga kayaknya oke deh. Jangan-jangan klinik yang sama lagi apa? Beda. Ini beda. inisialnya Q. Oke. Kata daerah Sunter lah gitu ya. Tapi okay. ternyata yang nyuntiknya itu bukan dokter. What? Dan memang bukan dokter. Bukan dokter, guys. Ya, bukan dokter yang nyuntikin dia. Dia datang sebagai artis untuk endorse. Astaga. Itu juga bukan dokter. Akhirnya yang heboh kan di infotainment waktu itu kan yang bibirnya membusuk, terus ininya juga ternyata mungkin filler yang disuntikin juga expired. Makanya kalian para artis juga hati-hati juga ya. Dok, lihat dong expired date-nya gitu. Jangan sampai ini beda aja buat endorse. Maksudnya gini, biar aja tuh di awal ya, makan kalau nanya gitu kan kadang ada tersinggung gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kan buat buka ya. Artis tersebut pun ke aku, jadi dia, dok ini masih benanah nih, aku yang bersihin nanahnya, aku yang obatin lagi gitu. Tuh makanya teman-teman ya ini, karena yang kalian lakukan itu adalah untuk muka. Muka ini adalah investasi kita. Ketika kita ketemu orang kayak gini aja, kan muka yang kelihatan gitu kan. Kalau jerawat di punggung nggak kelihatan. Kalau muka tuh harus hati-hati banget. Apalagi yang dimasukkan ke dalam hati-hati banget. Bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam yang disuntikin. Gitu. Mungkin efeknya nggak saat ini. Ada juga yang efeknya saat ini langsung, tapi efek ke belakang juga ada ya dok ya. Bahaya ada yang bisa kena cancer kulit dan sebagainya gitu. Pokoknya pinter-pinter lah gitu. Di sini kita duduk di sini untuk mengedukasi kalian ya, supaya agak sedikit terbuka lah wawasan gitu kan. Oh ya nggak boleh sembarangan. Oh jangan tergiur dengan harga yang murah. Betul. Itu klinik beneran, tapi yang nyuntik bisa dokter, bisa aja. Makanya, sekarang gue jadi penasaran banget nih dok ya, karena kan gue sekarang kebetulan lagi di kliniknya, pasti lu punya produk-produknya, kemudian lu punya contoh-contoh yang kira-kira yang mesti diwaspadai, atau mungkin yang bisa lo aware sebelum lo membeli produk. Boleh dok diambil dulu? Boleh, mana produk aku tadi ya? Oke, ini sekarang udah sama Dr. Wi produknya ya, jadi Dr. Wi di sini akan menunjukkan kira-kira apa-apa aja contohnya yang harus diperhatikan ketika kita membeli produk skincare atau kita mendapatkan produk skincare dari klinik kecantikan. Ya, ini kan coba di sini dok, satu-satu dok. Bisa dilihatin ke kamera dok. Ya, di sini kita lihat kan ini produk, misalnya ini daily sunscreen dan ini night cream. Contoh untuk produk aku sendiri, ini kan udah ada logo BPOM-nya di dus tersebut. BPOM dan logo halal MUI seperti ini. Dan di sini expired date juga ada. Saya 2026 bulan 4 gitu ya. Jadi di sini pun terlihat gitu expired, semua deketan semua di sini. Expired date, MUI, BPOM. Ini kalau yang ini apa nih dok? Ini yang barcode ini apa ya? Itu. Oh BPOM ya? Iya BPOM-nya itu bisa dicek tuh kayaknya ya, bisa juga di scan ya, apakah ini memang barcode-nya. Kemudian ingredients-nya dok ya? Ya ingredient lengkap di sini. Ya kan ada cara penggunaan gitu. Semuanya lengkap ingredient juga. Coba dikasih lihat sini dok. Ini komposisinya semua juga lengkap. Ini komposisinya ya guys ya. Terus kemudian tadi di sini BPOM-nya ada. Makanya aku biasa kalau aku tuh produk lebih suka pakai dus begini. Oke. Kalau banyak kan yang langsung ini susah juga kalau kita mau nyempilin apa-apa dalam satu itu kan susah. Kalau ini kan maksudnya langsung botolan gitu. Kan banyak tuh botol tuh cuma lingkaran apa gitu. Kecuali produk resep yang medis itu beda cerita. Kalau ini kan kalau dus ini kan kita bisa enak penyampaian semuanya juga oke. Informasinya semua terangkum dalam satu produk ini. Iya, gitu. Kalau di sini kan makanya aku kalau bilang pas bikin produk ini bisa nggak langsung, nggak bisa dok, karena ini yang si ini udah nempel di boxnya. Iya, oke. Dan udah disegel, jadi tidak inilah lebih aman. Makanya tuh guys, jadi kalian harus benar-benar aware ya. Jadi seperti yang tadi kita udah informasikan di awal bahwa produk-produk ini itu banyak banget sekarang yang mengandung merkuri karena dia tidak menyertakan misalkan produk nggak mungkin dicantumin di situnya gitu loh. Jadi kalian harus benar-benar waspada ya kan. Nah, gimana caranya ya ini kalian pilihlah produk-produk yang memang
contoh ada ada BPOMDA dan ada MUI-nya dan ya, sebagainya. dan Wah, SPP-nya luar lengkap biasa banget ya, gitu. gila. Memang Dokter Wir ini memang terpercaya ya, Dok ya. Amin. Jadi pokoknya kalau saya datang ke Dokter Wir spending itu pokoknya itu nggak waste money ya. Ya. Maksudnya ada ada harga, ada kualitas. Ya, tapi di sini juga kita tidak mahal yang gimana, kita menyesuaikan lah dengan kantong pasien. Betul, jadi di sini pun harganya juga ada yang dari untuk menengah ke bawah ada, untuk menengah ke atas ada. Yang gilanya aku suka bikin promo. Kalau beli satu set produk ini, misalnya bundling. Misalnya nih, produk ini harganya kan kita udah sama sabun sama toner ya, toner ada 4 item lah ya. Itu harganya cuma 350.000. Tuh guys. 350.000 free. Kalian bisa mendapatkan laser glowing senilai 1.500.000. Waduh, gila nggak tuh? Itu kan, makanya kan itu sesuatu yang wow gitu. Kenapa? Ya it's okay karena memang ya alat laser kan kita udah milik sendiri lah ya. Jadi kita memberi free untuk pasien-pasien kita juga aman. Betul. Nah, oke, luar biasa banget. Makasih banget loh Dok atas sharing-sharingnya. Jadi mungkin di akhir session ini gue pengen dari dokter sendiri dong untuk ngasih saran-saran atau ngingetin lagi apa yang tadi udah diinformasikan di awal sampai sekarang kepada teman-teman yang nonton podcast kita kali. Jadi buat semuanya, buat para wanita-wanita di luar sana, para wanita pria yang ingin terlihat cantik, lebih menarik, kita harus tahu bahwa memang cantik itu tidak harus mahal, itu benar ya kan. Cantik tidak harus mahal, tapi juga harus pintar-pintar kita sebagai customer untuk memilih produk kecantikan dan klinik kecantikan gitu. Karena kan ya seperti itu. Jadi kita nggak boleh dengan memperhatikan tadi lah dengan harga karena sekarang udah banyak banget makin nggak masuk akal harganya. Betul. Dengan memperhatikan tadi pastinya ada BPOM-nya, ada expired date-nya, ada MUI-nya, ingredients-nya juga dipastikan. Kemudian juga kalau misalnya memang teman-teman ragu dengan dokter tersebut, kalian bisa search di KKI Konsil Kedokteran Indonesia. Supaya memang benar-benar apa yang didapat kalian itu udah buang-buang duit, tapi ntar hasilnya nggak ada kan percuma ya gitu. Makanya harus benar-benar dicek banget. Ya, harus jadi customer yang pintar lah. Nice. Oke, Dok Wir, thank you banget loh udah sharing-sharing. Aku senang memberi edukasi buat masyarakat. Mudah-mudahan teman-teman teredukasi dan mudah-mudahan juga semakin sukses ya Dok ya. Amin. Ya. Sukses buat kita semua, buat El juga ya. Oke, kalau kayak gitu. Oke teman-teman, thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel gua. Dan tunggu untuk video-video berikutnya di What Else? Let's find it out.